15.000 sidon. Pakai 15.000 Pak Wi mau tuh. Di 4 metode dulu ya, metode yang digunakan untuk skala besar dan maupun skala kecil, 2 untuk skala besar maupun 2 untuk skala kecil. Untuk materi kuliahnya nanti kita akan bahas metode waterfall dan SDLC, karena metode waterfall dan SDLC ini mirip ya. Yang kedua adalah model prototyping dan rapid application development. Kedua model ini ya juga mirip juga ya, karena sebetulnya adalah rapid ini adalah pengembangan daripada sebuah prototype. Dasarnya juga dari prototype. Sebelum lebih lanjut saya bahas tentang materi, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, mahasiswa mempunyai gambaran yang jelas tentang metode pengembangan waterfall, SDLC, prototype, dan RAD. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ke dalam pembuatan aplikasi dengan menggunakan metode yang ada sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan salah satu metode yang ada dalam membuat sebuah aplikasi sistem informasi. Jadi di sini kita akan mengetahui gambaran atau langkah-langkah di dalam urutan dalam metode pengembangan sebuah sistem informasi dengan menggunakan metode waterfall, SDLC, prototype, dan RAD. Nanti kedepannya adalah mahasiswa bisa menerapkan salah satu metode pengembangan yang ada, ya baik untuk pembuatan skripsi maupun pengembangan sistem informasi di luarnya nanti seperti itu. Yang pertama adalah metode waterfall, metode air terjun ya. Waterfall ini juga diberi nama yaitu metode air terjun karena polanya yang mengikuti pola air terjun, maka disebut dengan metode air terjun ya. Karena dari atas ke bawah, ya. Metode air terjun atau yang sering disebut dengan metode waterfall sering dinamakan dengan siklus hidup klasik ya. SLK di sini adalah classic life cycle. Model ini sebenarnya adalah model linear sequential model, jadi modelnya sebetulnya berurutan dari pertama, kedua, ketiga, keempat, seperti itu ya. Model ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan. Dari sini kita sudah mulai dari riset and requirement gathering, yaitu mengalahkan analisa kebutuhan, melakukan desain, pengembangan sebuah sistem, pengujian, dan selanjutnya adalah maintenance atau perawatan dari gambar yang ada di dalam model waterfall ini. Ya. Tahapan-tahapan di dalam metode waterfall ketika dulu saya menyampaikan di dalam tahapan waterfall ini, yang pertama tentunya adalah mulai dari perencanaan seperti itu, analisa secara umum mulai dari perencanaan dulu ya, perencanaan setelah itu masuk ke analisa kebutuhan ya, analisisnya. Yang ketiga adalah desain, keempat adalah implementasi, terus di sini ditambahkan ada satu lagi ya verifikasi, yang kelima seperti itu ya, nanti yang keenam adalah maintenance atau perawatan. Kalau di sini dimulai dari rekrutmen, analisis kebutuhan masalah. Setelah analisis kebutuhan masalahnya selesai, dia masuk langsung ke desainnya seperti itu, masuk ke desain ya. Dari desain di sini kalau sudah membuat rancangannya, selanjutnya membuat implementasi, terus membuat verifikasinya, yaitu verifikasi dan maintenance, itu perawatan seperti itu. Analisis kebutuhan, tahap pertama adalah rekrutmen, di mana pada tahap melakukan proses analisa atau pengumpulan data-data yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan wawancara, studi literatur, observasi, atau penelitian secara langsung. Ini sudah saya sampaikan dulu ketika kita membahas tentang langkah-langkah di dalam pengembangan sistem informasi. Ada 5 tahapan. Di situ ada perencanaan, sudah saya bahas secara komplit untuk perencanaannya. Yang kedua tahap analisa ya. Yang ketiga adalah desain. Nanti ada namanya penerapan, kemarin juga sudah kita bahas, sama pemeliharaan. Di sini kita kembali ke dalam tahapan, yaitu namanya adalah tahap di dalam analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini tentunya adalah terjun langsung ke lapangan dengan cara apa? Yaitu melakukan wawancara atau melakukan observasi atau pengamatan secara langsung seperti itu ya, atau penelitian langsung di objek penelitiannya. Makanya di dalam pembuatan skripsi untuk mahasiswa lebih banyak dituliskan studi pada atau studi kasus seperti itu, studi pada PT Uga Rugi mana seperti itu, atau studi kasus pada ini seperti itu. Yaitu tujuannya supaya memudahkan kita di dalam pengambilan data, supaya kita langsung bisa terjun ke lapangan menganalisa data-data yang ada di suatu organisasi bisnis atau institusi tersebut.
Dengan demikian juga harus didukung dengan studi literatur, yaitu dari buku-buku atau dari jurnal-jurnal dari penelitian yang sebelumnya yang sudah membahas tentang apa yang sudah yang akan kita rencanakan, yang akan kita buat seperti itu ya. Ada studi literatur, baik itu berupa buku, jurnal maupun tesis atau yang lain-lain seperti itu. Yang ketiga adalah tahap desain ya. Tahap kedua adalah pembuatan desain aplikasi sebelum masuk pada proses coding. Proses ini akan berfokus pada pembangunan struktur ya, data ya, arsitektur perangkat lunak, perancangan interface-nya, perancangan fungsi internalnya dan eksternal serta detail dari setiap algoritma prosedural. Tujuan dari tahap ini supaya mempunyai gambaran jelas mengenai tampilan dan antarmuka software yang kemudian akan dieksekusi oleh tim programmer. Jadi urut-urutannya sudah jelas. Yang pertama adalah PIMPRO. PIMPRO tujuannya adalah pimpinan proyeknya ya, nanti akan menugaskan kepada seorang analisnya untuk terjun ke lapangan. Dari seorang analis tadi akan melakukan analisanya di lapangan, bentuknya seperti apa. Hasil analisa di lapangan akan diberikan kepada seorang desainer. Maka dari sini tugas seorang desainer untuk merancang desainnya ya, dari untuk pembangunan struktur datanya, arsitekturnya, baik perangkat lunak, interface-nya dan seterusnya seperti itu akan ada perancangannya, baik perancangan secara umum maupun perancangan secara detailnya. Setelah desainer ini melakukan tugasnya dengan baik, yaitu dia akan membuat laporan. Laporannya apa? Ya berupa rancangan atau desain yang akan diberikan oleh pada tim programmer. Nah, tim programmer nanti yang akan mengerjakan. Ya, kita masuk pada tahap desain atau perancangan. Setelah tahap perancangannya selesai, nanti tugas seorang desainer ini membuat laporan ya. Ini loh hasil rancangan saya bentuknya adalah seperti ini. Monggo programmer untuk menjalankan sesuai dengan rancangan yang ada seperti itu. Implementasi atau pengerjaan, tahap ini adalah tahap pembuatan aplikasi oleh para programmer ya dengan menggunakan kode-kode atau bahasa pemrograman tertentu. Proses penulisan sintak atau kode atau coding ya, aplikasi mengacu pada dokumen yang telah dibuat sebelumnya oleh desainer. Tapi implementasi juga disebut dengan tahap kode dan debugging ya, atau juga disebut dengan tahap integrasi atau sistem testing ya, testing atau pengujian seperti itu. Nah, pengujian dilakukan bisa dalam bentuk internal maupun eksternal, atau internal kita kenal dengan nama pengujian secara alfa maupun pengujian secara beta seperti itu ya. Ada beberapa istilah pengujian secara alfa maupun pengujian secara beta seperti itu. Selanjutnya yaitu tahap verifikasi. Tahap verifikasi meliputi pengintegrasian sistem dan juga melakukan testing terhadap aplikasi yang telah dibuat sistem ya, akan diverifikasi atau diuji sejauh mana kelayakannya. Nah, ini yang kita kenal dengan nama yaitu pengujian dengan alfa, yaitu pengujian secara internal. Ya, biasanya urutannya posterah itu. Ya, kembali ke materi yang lama ya. Di mana pada materi yang lama sudah saya sampaikan mengenai yaitu tugas-tugasnya di dalam itu ya, ada seorang PIMPRO tadi menugaskan kepada seorang analisnya, analis akan mengerjakan, analis diberikan kepada seorang desainer akan mengerjakan tugasnya diberikan kepada seorang programmer. Nah, kalau programmer sudah membuat programnya, maka program yang dibuat oleh programmer itu perlu diuji coba dulu dalam skala kecil atau dalam bentuk yaitu internalnya dulu. Ya, sebelum diterjunkan ke lapangan perlu diuji coba. Nah, uji cobanya di situ dilakukan oleh quality asuransi, yaitu bagian SQA-nya. Ya, ada software quality asuransi yang menjaga supaya data yang dibuat itu tetap sebagaimana mestinya dan produknya atau kualitasnya tetap terjamin seperti itu. Itulah tugas sebagai seorang verifikasi dalam tingkat atau skala internal seperti itu. Dan kalau sudah nanti ketika akan diuji cobakan lagi, maka bisa diuji coba yang kedua, tahap yang kedua dengan uji coba secara eksternal. Modul yang dikerjakan oleh programmer berbeda, digabung-gabung, kemudian diuji apakah tetaplah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau terdapat kesalahan atau error dalam sistem sebagai kemudian diperbaiki ulang. Karena yang mengerjakan ini biasanya yang mengerjakan sebuah aplikasi ini tidak hanya satu orang atau dua orang. Para programmernya bisa saja lebih dari 2 atau 3 orang. Dari masing-masing programmer tadi programnya dikumpulkan jadi satu, disatukan, diintegrasikan. Terus setelah itu diuji cobakan seperti itu dalam skala kecil atau internal. Nanti kalau sudah dalam bentuk skala internalnya sudah selesai, baru uji coba dalam bentuk yaitu eksternalnya yang nyata seperti itu, yaitu uji coba dalam bentuk beta.
Selanjutnya adalah maintenance atau pemeliharaan program yang kita buat ya. Program yang kita buat atau aplikasi yang sudah kita buat, yang sudah kita uji atau testing, hasilnya adalah benar seperti itu ya. Baik secara internal maupun secara eksternal. Ada kalanya program itu beberapa saat kemudian atau beberapa hari atau beberapa bulan kemudian bisa saja terjadi ada masalah, ada terjadi error. Contohnya adalah seperti indeks, adanya virus, adanya malware. Nah, maka perlu adanya maintenance atau pemeliharaan. Ada juga tentunya perubahan-perubahan karena ada kebijakan-kebijakan atau regulasi baik dari eksternal maupun dari internal. Itu maka butuh yang namanya pemeliharaan atau maintenance ini. Tahap ini umumnya meliputi tahapan penginstalan perangkat lunak dan pengujian aplikasi. Maintenance juga adalah bentuk tanggung jawab tim pengembang untuk memastikan aplikasi dapat berjalan lancar setelah diserah terimakan kepada klien dan periode waktu tertentu. Jadi ketika program itu sudah jadi, maka begitu sudah diserahkan itu bukan berarti selesai, tidak. Ya, ini loh programnya sudah saya selesaikan, ini passwordnya, ini cara pengoperasiannya sudah dicobakan berhasil selesai. Habis itu setelah itu ditinggal selesai, tidak seperti itu. Tetapi ada yang namanya pemeliharaan atau perawatan. Ya, seperti kita beli rumah itu loh. Kalau kita beli gedung di situ kan ada masa pemeliharaan. Gedung itu kuncinya sudah diberikan, ya kunci rumahnya sudah diberikan. Nanti masih ada dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan. Jangan sampai nanti setelah gedung atau bangunan itu dibuat, habis itu delik kuncinya diserahkan 1 hari atau 2 hari kemudian rumahnya roboh atau ada retak banyak, akan jadi masalah. Maka perlu adanya tahapan dalam pemeliharaan seperti ini, menjaga supaya sistem tetap berjalan sebagaimana mestinya, produknya tetap terjaga. Di samping itu pula dilakukan pemeliharaan yang termasuk perbaikan kesalahan. Ya, jadi di sini sudah saya sebutkan adanya perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistemnya, peningkatan jasa sistem sesuai dengan kebutuhan, juga hal-hal yang berkaitan dengan malware atau virus tadi. Nah, itu juga adanya perbaikan yang berhubungan dengan kesalahan, ya, adanya indeks tadi, adanya malware atau adanya sabotase atau yang lain-lain ya, biasanya berhubungan dengan yaitu malware atau virus ya, seperti itu ya. Terus kelebihan apa yang didapat dari pengujian dengan menggunakan model waterfall ini? Kelebihan workflow-nya yang jelas. Di dalam penggambaran pengembangan sebuah sistem informasi dengan menggunakan metode waterfall ini, yaitu kelebihannya itu pada workflow-nya yang jelas, yaitu kerangka kerjanya itu jelas, urutan langkah-langkahnya itu sudah dikerjakan dengan cara yang jelas. Ya. Yang jelas apa? Karena tahap pertama itu apa yang dikerjakan, yaitu perencanaan. Apa yang di dalam tahap perencanaannya, apa yang harus dilakukan itu sudah urutannya jelas. Hasil dokumentasi yang baik, karena setiap kita melakukan itu pasti ada dokumentasinya. Baik itu sebagai seorang sebagai seorang pimpinan proyek, nanti diberikan kepada seorang analis juga membuat dokumentasi yang baik yang nantinya akan diberikan kepada seorang desainer. Desainer juga membuat dokumentasi yang baik yang nantinya akan diberikan kepada programmer. Programmer juga akan membuat akan membuat dokumentasinya yang nanti akan diberikan cara pengoperasian kepada itu SKA yang untuk melakukan uji coba seperti itu dan seterusnya. Sehingga dokumennya di sini terjadi dengan baik. Dapat menghemat biaya ya, karena tidak terlalu banyak yang harus dikerjakan sebenarnya itu. Digunakan untuk pengangsuran skala besar. Jadi di sini untuk metode-metode pengembangan seperti waterfall ini digunakan untuk pengembangan skala besar. Untuk organisasi yang kecil atau bisnis kecil itu kalau menggunakan ini butuh waktu yang lama, butuh biaya yang besar. Karena waktunya cukup panjang, bisa sampai 6 bulan belum selesai. Nah, kalau perusahaan atau organisasi bisnis dengan perubahan yang sangat cepat, disuruh menunggu waktu 6 bulan itu bisa jadi masalah. Jangan-jangan nunggu 4 bulan, 5 bulan kemudiannya sudah hancur, bisnisnya sudah hancur. Kan jadi masalah seperti itu. Makanya biasanya untuk metode waterfall itu suatu organisasi atau bisnis perusahaan yang sudah mapan seperti itu. Karena butuh waktunya lama karena sudah pendingnya. Seperti jangan bisnis kecil baru berjalan, gunakan seperti itu 2 bulan kemudiannya sudah tidak ada. Nah, sudah bangkrut seperti itu maksudnya. Sehingga akan jadi masalah kalau seperti itu. Kekurangan membutuhkan tim yang solid, karena ini perusahaan untuk digunakan untuk yang besar, maka butuh tim yang solid yang betul-betul antara satu dengan yang lain itu sudah saling menyatu seperti itu. Masih kurangnya fleksibel ya, karena itu tadi bentuknya untuk perusahaan besar itu kurang fleksibel jika terjadi perubahan secara mendadak seperti itu.
Tidak dapat melihat gambar sistem dengan jelas di sini karena yang menangani di sini ditangani secara personal secara profesional oleh pengembang sistem. Jadi jarang sekali melibatkan pada usernya seperti itu. Karena segala sesuatunya sudah ditangani dari profesional sistemnya seperti itu. Membutuhkan waktu yang lebih lama karena waktunya memang butuh waktu lama karena itu skala besar, yaitu butuh waktu lama. Orang kalau terlalu lama nunggu itu jadi bosan. Kapan programnya jadi? Nunggu sampai 1 tahun, nah itu jadi masalah. Tunggunya terlalu lama seperti itu. Kesimpulan, metode waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan dengan sangat sistematis, tapi disebut dengan linear sequential. Proses pengerjaannya sendiri dapat dilakukan dengan berbagai proyek yang dibagi sesuai dengan keahlian masing-masing. Siapa yang ahli dalam bidang perencanaan, siapa yang ahli dalam bagian analisnya, siapa yang ahli dalam bidang desainnya, siapa programmernya, dan siapa yang bagian SPA-nya, seperti itu sudah dibagi masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing seperti itu. Terdapat 5 fase dalam tahapan metode waterfall, yaitu yang pertama adalah analisis kebutuhan. Ya, di sini tidak ada langsung perencanaan karena dianggap sudah selesai seperti itu ya. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Setelah itu melakukan desain atau perancangan, implementasi. Setelah itu diintegrasikan dan pengujian. Dari seluruh program yang ada tadi yang dikerjakan oleh para programmer tadi disatukan programnya, kemudian diuji cobakan baik untuk skala kecil maupun skala besar atau dalam lingkup internal maupun lingkup eksternal. Setelah itu ya sesuai dengan itu operasi dan pemeliharaan. Setelah itu dilakukan operasi dan pemeliharaan, yaitu sistem operasi atau pemeliharaan ya. Setelah itu dilaksanakan, terus terakhir adalah pemeliharaan seperti ini. Oke, yang pertama itu metode waterfall. Ada yang mau tanyakan? Kalau ada tanyakan silakan. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjut ke SDLC atau SLC ya, siklus hidup sistem, the system life cycle ya, sistem life cycle. SLC atau SDLC ya, sistem development life cycle, merupakan serangkaian tugas yang mengikuti langkah-langkah susun dalam menerapkan sistem informasi berbasis komputer. Sebetulnya waterfall itu ya sama dengan SDLC ya, waterfall. Kalau waterfall itu gambarnya kan dari atas ke bawah model air terjun, kalau SDLC gambarnya kayak bentuk lingkaran seperti itu ya. Karena mengikuti satu pola teratur dilakukan secara top down, sering disebut dengan pendekatan juga air terjun. Ada yang mengatakan ini juga pendekatannya dengan sama dengan waterfall, yaitu pendekatan air terjun karena hampir mirip. Ya. Polanya seperti ini. Kalau tadi kan dari atas ke bawah, kalau ini polanya karena siklus ya, siklus itu berarti kan kembali ke asalnya. Maka mulai dari planning ya. Kalau tadi tidak ada planning di sana, langsung masuknya ke analisis. Di sini masuk yang pertama adalah planning ya. Pertama planning, kedua analisis, ketiga desain. Keempat adalah pengembangan sistemnya, ya, pengembangan sistem. Setelah itu testing dan integrasi, penyatuan dan pengujian sebuah sistem. Setelah itu penggunaan, terus nanti masuk ke dalam pemeliharaan, yaitu tahap penggunaan. Terus selanjutnya adalah maintenance atau yaitu perawatan seperti itu. Tahap perencanaan keuntungan itu menentukan lingkup daripada proyeknya. Apa yang dibuat pada tahap ini yaitu menentukan lingkup daripada proyek. Apa yang akan dibuat proyeknya? Proyeknya itu tentang apa? Kemarin saya mencontohkan proyek tentang sistem informasi
yaitu kehadiran karyawan dengan menggunakan biometrik ya, dengan menggunakan biometrik. Maka menentukan lingkup proyeknya, lingkup proyek yang akan dikerjakan yaitu mengenai sistem pengembangan sistem presensi atau kehadiran seperti itu. Mengenali berbagai area permasalahan potensial ya, apa yang jadi permasalahan, ya, permasalahannya. Tentu kita akan tahu setelah kita studi lapangan. Kalau kita tanpa studi lapangan maka kita tidak akan tahu. Nah ini anehnya di situ ya. Maka yang namanya pertama itu perencanaan itu kita akan tahu permasalahan itu kalau kita sudah turun ya, terjun ke lapangan. Mengatur urutan tugas, ya urutan tugas itu bentuk timeline-nya kemarin ya ada dalam BPS itu loh, background apa, work breakdown struktur itu ya sudah saya tuliskan di sana. Mengatur urutan tugasnya ya, urutan tugasnya apa yang harus dikerjakan, memberikan dasar untuk pengendalian kontrol dari perencanaan itu. Segala sesuatu kan sudah direncanakan, sudah ada kendalinya. Tanpa adanya perencanaan itu kan kita akan susah seperti itu. Artinya apa? Dari tahap perencanaan itu kita akan mengerjakan sampai waktunya berapa bulan, 3 bulan. Apa yang harus dikerjakan 1 bulan pertama adalah melakukan perencanaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan analisis maupun itu. Nanti tahap yang berikutnya adalah 1 bulan kedua adalah pekerjaan programnya. Tahap yang ketiga adalah penyelesaian tahap akhir yaitu pengujian program beserta pelaksanaan dan langsung uji coba di lapangan seperti itu. Itu kan sudah ada sehingga ada memberikan dasar pengendalian kontrolnya. Kendalinya itu sampai di mana? Biasanya di dalam pembuatan tidak dalam bentuk bulan tetapi dalam bentuk minggu. Kemarin sudah saya sampaikan timeline-nya itu dari garis ini kita bisa membuat yaitu dalam bentuk minggu. Apa yang harus kita kerjakan proyek untuk seperti itu, ya proyeknya seperti itu. Langkah-langkah perencanaan, tentu kita menyusun perencanaan itu karena ada mendasarinya ada masalah. Kalau tidak ada masalah tidak mungkin ya, berarti kan ada masalah di situ. Kenapa harus kita buatkan programnya seperti itu? Karena ada masalahnya. Nah masalahnya apa? Jangan masalahnya hanya karena masalah manual. Kalau masalah manual itu salah. Masalah manual itu terjadi karena apa? Nah kalau kita membandingkan komputerisasi dengan manual ya jelas nggak usah dibandingkan. Membandingkan itu yang relevan gitu loh. Antara alat dengan alat, kalau tidak dengan tidak seperti itu. Yaitu mungkin dari segi kecepatan, tidak usah dibandingkan sebetulnya itu ada permasalahan apa seperti itu. Yaitu waktu yang dibutuhkan untuk proses rekap presensi karyawan ini butuh waktu yang lama. Itu yang jadi masalahnya di situ. Jadi permasalahan muncul itu karena dari butuh rekap presensinya tadi. Jadi kalau karyawan itu jumlahnya banyak, semakin banyak, itu presensinya juga semakin berkembang sehingga akan ditangani oleh departemen masing-masing. Contoh aja kalau karyawannya ada 100, maka ditangani oleh 1 orang. Maka kita akan lihat cek dulu satu persatu. Catatan si A, si B, si C sampai dengan 100 tadi. Apakah yang terlambat, apakah ada yang tidak masuk kan perlu dicatat di situ. Nah, dengan menggunakan model yang baru harapannya apa? Semua sudah bisa terlihat. Tampilkan data karyawan yang tidak masuk hari ini. Itu langsung ditampilkan. Kan kelihatan seperti itu. Atau tampilkan data karyawan yang terlambat itu langsung bisa ditampilkan seperti itu gitu. Dalam waktu yang singkat, cepat akan bisa dituliskan seperti itu. Berarti di sini menyadari adanya masalah. Terus mendefinisikan masalah, kita perjelas masalahnya itu masalahnya apa? Yaitu masalah kehadiran karyawan, yaitu masalah presensi. Tujuannya apa? Dengan tujuan sistemnya adalah membangun sebuah presensinya, yaitu membangun sebuah presensi karyawan dengan menggunakan biometrik. Setelah itu mengidentifikasi kendala-kendalanya apa? Oh, kalau kendalanya kita gunakan contohnya di sini karyawan kebanyakan hanya lulusan SD atau lulusan SMP, jarang sekali menggunakan handphone. Kalau menggunakan HP presensinya akan jadi masalah sehingga karyawan cukup datang saja, tekan di situ sudah selesai, tidak perlu repot-repot karena keterbatasan daripada SDM atau kendala daripada SDM-nya itu tadi. Bukan operatornya ya, tetapi dari masing-masing karyawannya seperti itu. Membuat studi kelayakan ya, yang pertama harus membuat studi kelayakan di sini selanjutnya. Kelayakan dari segi teknis dulu sudah juga saya jelaskan. Kelayakan dari pengembalian ekonomisnya, dari tangible-intangible-nya ya. Jadi ada pengembalian ekonomis dari nilai uangnya dan dari non uangnya seperti itu. Hukum dan etika yang berlaku, operasi dan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya mempersiapkan usulan penelitian sistem. Ya, rencananya apa? Usulan sistemnya adalah seperti ini. Mungkin usulannya tidak hanya 1, sebagai alternatif bisa saja 2 atau 3 seperti itu.
Yang terakhir, menyetujui atau menolak penelitian proyek, apakah sistem mencapai tujuan, apakah penelitian merupakan cara yang terbaik. Nah, setelah direncanakan, gimana mau dikembangkan enggak presensinya dengan membangun sebuah sistem presensi kehadiran karyawan dengan menggunakan biometrik. Penting atau tidak? Kalau iya, ya silahkan kita terima. Kalau tidak, ya kita tolak. Oh, ini belum penting saat ini. Karyawannya masih sedikit, masih bisa dihitung, nggak perlu dihitung satu persatu dengan menggunakan itu. Karena untuk membangun sebuah sistem informasi itu butuh dana yang besar seperti itu, tidak sedikit. Itu makanya kita tinggal menyetujui atau menolak sebuah proyek tersebut. Monggo. Selanjutnya adalah menetapkan mekanisme pengendalian, menjawab pertanyaan apa, siapa, dan kapan. Nah, ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lapangan nantinya. Setelah program ini jadi, maka kemarin sudah saya sampaikan di tahap penerapan itu, kalau memang ada di dalam itu butuh sesuatu, maka di sana ada yang namanya struktur organisasi dan tanggung jawabnya. Nanti siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem presidensi ini gitu loh. Kalau sistem itu sudah dibangun, sudah selesai, siapa yang bertanggung jawab? Seperti itu. Maka harus jelas pertanyaan apa, siapa, dan kapan. Itu ya. Apa yang harus dipertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab terhadap ini, kapan pelaksanaan dikerjakan seperti itu. Jadi berhubungan dengan pertanyaan apa, siapa, dan mengapa, tentunya apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan di situ, siapa yang terlibat di dalam pengembangan itu, kapan pengerjaannya akan dikerjakan seperti itu. Masuk yang kedua adalah tahap analisis, sama dengan tadi tahap analisis kebutuhan. Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbarui ya, diperbarui. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling krusial karena pada tahap ini keberhasilan akan menentukan pada tahap berikutnya. Kesalahan pada tahap ini akan menentukan juga kesalahan pada tahap berikutnya. Nah, di dalam pengembangan sebuah sistem informasi ini adalah merupakan tahap yang paling krusial sendiri. Kenapa disebut dengan tahap paling krusial? Karena kalau kita melakukan analisanya salah seperti itu ya, maka hasilnya juga akan salah. Kalau analisanya benar, ya kedepannya diharapkan juga benar. Wong analisanya benar saja belum tentu hasil belakangnya bisa benar seperti itu. Maka kita sering mendengar istilah di dalam komputer ada GIGO. Pernah dengar belum GIGO? Goal in, goal out. Sampah yang masuk, sampah pula goal in, goal out ya. Mas yang masuk, mas pula yang keluar. Kalau gambar in, gambar out, berarti sampah yang masuk, sampah pula yang keluar. Kalau analisanya adalah berupa sampah, maka begitu dikerjakan hasilnya juga tetap sampah seperti itu. Karena analisanya adalah salah, maka hasil akhirnya juga akan salah seperti itu. Apa yang harus kita kerjakan? Langkah apa yang harus kita kerjakan di dalam analisis? Yang pertama, membuat penelitian sistem, alasan dan keuntungan. Mungkin di sini mau penelitian sistem itu, alasan dan keuntungannya mungkin yang tahu persis adalah di tempat usaha seperti itu. Mengapa kita melakukan seperti ini? Kan tentu ada alasan yang kuat seperti itu. Nah, alasan yang kuat itu ketika kita sudah terjun di lapangan, setelah kita tahu seperti itu. Kalau saat ini kita nggak tahu alasannya apa seperti itu. Kalau kita juga alasan itu kan hanya mencari alasan seperti itu. Belum tentu tepat seperti itu. Hanya mencari alasan dari manual ke sistem informasi seperti itu. Tapi kalau kita sudah terjun ke lapangan, maka kita akan tahu permasalahan yang sesungguhnya. Kedua, mengorganisasikan tim proyek, pemakai, spesialis informasi, dan pimpinan proyeknya. Jadi di sini di organisasi siapa ya yang akan mengerjakan? Tadi ada pertanyaan apa, siapa, dan kapan tadi ya. Siapa yang akan mengerjakan? Pemakainya siapa? Tentunya ada pemakainya itu ada 3. Untuk pemakai kalangan menengah, yaitu user untuk manajemen tingkat atas, manajer tingkat menengah, maupun manajer tingkat bawah bagian operatornya sendiri. Spesialis informasi dibutuhkan manakala memang perusahaan atau organisasinya adalah besar, tapi kalau untuk kecil tidak perlu spesialis informasi seperti itu. Pimpro jelas ya, Pimpronya orang yang bertanggung jawab di situ. Selanjutnya mendefinisikan kebutuhan informasi, ya melakukan wawancara atau pengamatan tadi. Kalau Anda terjun ke lapangan, ya Anda bisa wawancara, pengamatan dan survei tadi. Tanpa adanya itu, maka Anda tidak akan tahu apa yang terjadi di sana, sehingga Anda tidak bisa mengembangkan sebuah sistem informasi seperti itu. Ini penting ini. Kenapa kok penting? Ketika Anda akan mengembangkan sebuah sistem informasi, ketika sedang proposal itu ditanya, apakah Anda sudah pernah ke tempat penelitiannya? Belum pernah.
Dan bagaimana Anda bisa merancang dengan baik kalau belum pernah ke sana, apa permasalahan yang ada di sana? Juga nggak tahu seperti itu. Makanya dari sini pertama adalah mendapatkan kebutuhan informasi, Anda harus datang langsung ke tempat tujuan Anda, yaitu di sana, wawancara, pengamatan, dan survei seperti itu. Mendefinisikan kriteria kinerja sistemnya, menyiapkan usulan rancangan, ya, menyetujui atau menolak rancangan proyek tersebut sama dengan di perencanaan tadi. Tahap yang ketiga, yaitu pada tahap ini ditentukan proses data yang diperlukan oleh sistem baru dan juga jenjang peralatan yang akan digunakan, ya, jenis peralatan yang akan digunakan, ya. Nanti akan menggunakan apa seperti itu, ya. Langkah perencanaan, menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Nanti untuk perancangannya bisa kita gunakan ada 2 langkah, yaitu dengan penggunaan rancangan secara terstruktur dengan menggunakan data flow diagram, ataukah perancangan dengan menggunakan berbasis objek, yaitu dengan menggunakan UML. Keduanya akan kita bahas tersendiri, karena ini masuk ke dalam bentuk perancangan untuk itu, ya, perancangan secara umum. Terus adanya dokumentasi, menyiapkan dokumentasinya tadi. Langkah ketiga, mengidentifikasikan alternatif konfigurasi sistem. Jadi di dalam perancangan ini kita tidak hanya membuat satu, tetapi juga ada beberapa alternatif lain. Jika nantinya tidak disetujui, maka bisa gunakan rancangan yang kedua, ketiga, seperti itu. Ketiga, mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem. Ya, kita sudah konfigurasikan sistemnya, setelah itu dipilih mana dari sekian banyak konfigurasi itu yang paling bagus, seperti itu, memilih konfigurasi terbaiknya. 5, menyiapkan usulan penerapan atau menyetujui atau menolak penerapannya, seperti itu. Berikutnya adalah tahap penerapan. Penerapan merupakan kegiatan peroleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan satu sistem yang bekerja. Jadi penerapan di lapangan, ya, penerapan setelah desain atau rancangan tadi tahap penerapan. Langkahnya merencanakan penerapan, kapan, ya, merencanakan penerapan, terus selanjutnya adalah mengumumkan penerapan. Ketiga, mendapatkan sumber daya perangkat kerasnya, mendapatkan sumber daya perangkat lunak, menyiapkan database, ya, menyiapkan fasilitas fisik, mendidik peserta dan pemakai atau training, ya, menyiapkan usulan atau cut-over-nya. Kemarin juga sudah saya bahas tentang cut-over ini. Menyetujui atau menolak masuk ke dalam sistem baru, terus selanjutnya adalah menggunakan sistem baru. Untuk cut-over-nya kemarin masih sama, ya, ada 4, yaitu dengan menggunakan konversi langsung, direct conversion, yaitu mengganti sistem lama dengan sistem baru. Ini bagus untuk perusahaan kecil, tapi kalau perusahaan besar akan jadi masalah karena risikonya cukup tinggi. Kalau sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya, kegagalannya akan menjadi besar. Atau model dengan menggunakan paralel, yaitu paralel, ya, paralel berjalan bersama-sama, sistem lama berjalan, sistem baru juga berjalan, di mana lama-lama nanti sistem lama akan hilang dengan sendirinya diganti dengan sistem baru. Atau model bertahap, satu demi satu dulu, ya, satu dulu nanti bergeser, kedua, dua, ketiga, tiga, keempat, sehingga nanti sistem lama dengan sendirinya hilang diganti dengan sistem baru. Atau model pilot project, menempatkan pada suatu contoh pada departemen tertentu dulu, kalau berhasil nanti baru diterapkan pada departemen yang lain, seperti itu. Itu model konversinya tergantung daripada kebutuhan organisasi. Selanjutnya adalah tahap penggunaan. Menggunakan sistem perlu adanya audit, ya, audit sistem, memelihara sistem atau memperbaiki, menjaga mutakiran, meningkatkan itu, ya, menjaga tadi, ya, dari serangan-serangan virus atau malware tadi, ya, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki. Menyiapkan usulan rekayasa ulang, ya, atau menyetujui atau menolak rekayasa ulang tersebut. Oke, sudah 2 hal yang saya bahas, yaitu menggunakan metode SDLC maupun metode waterfall, di mana kedua metode ini hanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar atau organisasi besar atau pengembangan yang sudah besar, yang sudah mapan. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil tidak cocok karena butuh biaya yang besar, butuh waktu yang lama. Oke, 2 metode sudah saya bahas. Ada yang bertanyakan? Kalau ada tanyakan silakan. Ada mau tanyakan? Yo, yang hadir lewat Zoom ada yang bertanyakan?
Baik ya, kalau tadi di 2 sudah kita bahas tentang perusahaan yang besar, sekarang kita bahas yang 2 yang di belakang itu perusahaan yang kecil. Jadi imbang, 2 besar dan 2 kecil seperti ini. Yang ketiga adalah model prototyping mode ya. Diagramnya prototyping ya sama dari sini ya, dia berputar dari sini ya, startnya dari sini ada melakukan komunikasi, ada perencanaan planning secara cepat, apakah mode atau planning ini bisa diterima. Kalau diterima kita gunakan pengembangan kembali ke atas lagi, bentuknya adalah ini berputar seperti ini. Kalau kita jelaskan prototipenya adalah sesuatu yang sudah jadi tetapi belum jadi, ya, sesuatu yang sudah jadi tapi belum jadi seperti itu. Nah, prototip ini merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode prototyping ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Prototipe dapat diartikan sebagai proses yang digunakan untuk membantu pengembang perangkat lunak dalam membentuk model dari perangkat lunak yang harus dibuatnya. Prototyping itu contohnya kayak modelnya market. Anda tahu market enggak? Market perumahan itu loh. Kalau orang membangun rumah, di perumahan itu kan ada gambar marketnya. Nanti Anda akan mengambil posisinya di mana itu kan sesuai dengan itu. Itu kan realitasnya daripada sebuah pekerjaan di lapangan. Bentuknya, ukuran jalannya berapa, kayak apa nanti hasilnya ya seperti itu. Oh, rumah saya menghadap ke timur, rumah saya menghadap ke barat, ini yang menghadap ke utara. Itu ada sesuai dengan yang ada di dalam market itu. Ukurannya berapa itu sudah dituliskan. Pakai skala itu perbandingan. Oh ini ukurannya pakai 6 meter, ini 7 meter atau 10 meter. Sehingga jalan yang di depan rumahnya itu apa? Ada pohonnya, ada pal listriknya, itu akan kelihatan dari situ. Karena memang di situ sudah ada bentuknya seperti itu. Realisasi daripada sebuah kenyataan yang ada di lapangan seperti itu. Jadi nanti hasil akhirnya ya bentuknya seperti itu gitu loh. Nah, model prototipe ini dapat berupa 3 hal. Bentuk prototipe di atas kertas, yaitu model berbasis komputer yang menggambarkan interaksi manusia yang mungkin terjadi. Ya, kita tuliskan di atas kertasnya seperti apa. Yang kedua adalah kerangka kerjanya, yaitu ya working prototyping, yang mengimplementasikan sebagian dari fungsi yang ditawarkan perangkat lunaknya. Ada program jadi yang dilakukan sebagai suatu fungsi akan dilakukan, tapi masih dalam fitur yang masih dikembangkan. Jadi ini ada modelnya seperti itu. Selanjutnya, prototyping ini ada 2 jenis. Jenisnya sampai pada sistem operasi. Dan yang kedua adalah model yang dapat dibuat sampai cetak biru saja. Dan contohnya seperti ini. Ini jenis yang pertama. Jenis yang pertama itu hanya membuat prototipe saja karena belum diimplementasikan. Contohnya saya akan membangun rumah di perumahan ini. Di situ sudah ada gambarnya, sudah ada marketnya. Tapi karena nggak ada yang beli, nggak ada yang pesan, maka tidak dibuatkan rumah tersebut gitu loh. Paham? Cuma gambarnya toh. Anda mau bangun rumah ini loh, gambarnya itu sudah ada, nanti Anda milih di mana tempat rumahnya itu dibangun seperti itu, bentuknya kayak gitu. Itu dibangun sudah jadi, gitu loh. Gambarannya itu sudah jadi. Tapi karena tidak ada yang pesan, maka tidak akan dilaksanakan seperti itu. Tapi kalau sampai ada yang pesan, maka masuk ke tahap yang kedua. Nah, ini berarti apa? Ini sampai ada yang pesan, sampai dibuat, sampai jadi, gitu loh. Jadi sampai jadi rumahnya, marketnya seperti itu, nanti rumahnya bentuknya seperti itu gitu loh. Itu bentuknya seperti itu. Nah, kalau di sini dalam pengembangan sistem informasi maksudnya adalah seperti ini. Dalam pengembangan sistem informasi itu maksudnya seperti ini. Dia itu langsung, contoh seperti ini ya. Saya sebagai seorang pembuat program, Anda sebagai seorang stakeholdernya. Nah, Anda sebagai seorang stakeholdernya di suatu perusahaan. Saya langsung tanya, nanti kira-kira yang menggunakan sistem ini siapa? Usernya itu loh. Oh ini usernya 1, 2. Langsung saya tanya, Mbak, kebutuhan itu apa toh? Untuk apa sistem presensi dengan menggunakan biometrik ini, kebutuhan itu apa? Oh kebutuhan saya tentang rekap karyawan Pak. Saya itu kalau merekap sehari itu bisa dalam manual itu bentuknya butuh lama. Nah itu butuh waktu sekian. Saya butuh yang namanya rekap ini. Data-data gaji, data yang berhubungan dengan data karyawan dan seterusnya. Tanya lagi user yang lain. Kebutuhanmu apa tentang ini? Nah, gitu. Ditanyakan terus seperti itu. Sampai nanti dicatat seperti itu. Setelah semua kebutuhan ini dicatat oleh seorang analis tadi yang terjun ke lapangan itu tadi, terus dibuatkanlah sebuah prototipe, gambar dulu gitu loh, sketsa gitu loh, gambaran dulu.
Apakah yang Anda butuhkan nanti adalah seperti ini gitu? Apakah bentuknya seperti ini, sketsanya itu loh, sketsanya, tampilannya itu adalah bentuk gambar gitu. Bukan bentuk aslinya, bentuk gambarnya dulu. Apakah yang Anda inginkan seperti ini, nanti bentuknya kayak gini? Oh kurang Pak, ini harus saya tambahkan ini, maka ditambahkan lagi. Maka di sini yaitu, apakah prototipe diterima? Saya kembalikan kepada Anda, saya buat prototipenya atau skemanya. Diterima enggak? Kalau tidak diterima, kita perbaiki lagi kembali ke atas, diperbaiki. Sampai prototipe itu diterima. Gimana prototipenya? Udah oke Pak, jalan. Nah itu berarti prototipe sudah diterima. Selanjutnya adalah menggunakan prototipe. Nah setelah menggunakan prototipe, selanjutnya masuk ke tahap yang kedua. Jenis yang kedua, nah di sini. Setelah prototipe tadi diterima, saya implementasikan di dalam program. Saya membuat programnya. Membuat programnya sudah jadi, bentuknya seperti itu. Terus saya lempar tadi, Mbak, ini loh program yang Anda minta. Silakan dicoba dulu, gitu. Dicoba dalam bentuk seperti itu. Langsung kepada usernya. Gimana programnya? Ada masalah enggak? Setelah dicoba, Pak, kok ini nggak bisa menampilkan ini ya? Saya butuh ini. Maka ditambahkan kembali. Maka di sini akan menguji sistemnya. Apakah sistem diterima? Kalau tidak diterima, ya dia kembali ke atas. Kalau diterima berarti sudah siap digunakan. Itu jenis model prototyping. Nah model prototyping ini waktunya singkat karena pendek. Jadi perubahan bisnis yang sangat cepat itu akan dapat diselesaikan dengan cepat karena dia bentuknya adalah fleksibel seperti itu sebagai pengganti yang sistem yang model waterfall maupun SDLC yang uniform tadi yang betul-betul pakem atau formal seperti itu. Daya tarik daripada prototyping, komunikasi antara user dan pemakai membaik. Di sini ketika seorang pengembang ini mengerjakan proyeknya dengan menggunakan model prototyping ini akan terjadi ini karena langsung ke pokok permasalahannya. Maka akan terjadi daya tarik yang ini, komunikasi yang luar biasa antara user dengan pengembang di sini. Analisis dapat bekerja dengan lebih baik dalam menentukan kebutuhan pemakai karena sudah terjun langsung. Beda dengan yang pertama tadi, dia melakukan wawancara pengamatan tidak terlibat secara langsung. Tapi kalau ini dilibatkan, sing kurang apa itu bisa dilibatkan seperti itu. Itu bagusnya di sini seperti itu. Pemakai berperan lebih aktif dalam pengembangan sebuah sistem. Jelas ya ini karena pemakai dilibatkan secara langsung sehingga dia lebih aktif di situ. Spesialis informasi dan pemakai menghabiskan lebih sedikit waktu dalam usaha pengembangan sebuah sistem. Ya, karena di bagian spesialis informasi maupun yang lain itu langsung ke pokok permasalahan sehingga tidak terlalu bertele-tele seperti itu ya. Ya, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan. Jadi nanti ketika terjun di lapangan programnya itu sudah jadi, si pengguna itu sudah tahu, sudah punya gambaran. Beda dengan yang model waterfall maupun itu tadi belum ada gambaran sama sekali. Kalau ini kan sudah dilibatkan sehingga dia sudah tahu seperti itu. Walaupun prototipe ini memiliki daya tarik yang luar biasa, tetapi juga ada potensi kegagalan di dalam prototyping. Apa kegagalannya, potensi kegagalannya? Ketergesaan membuat prototipe mungkin menghasilkan jalan pintas dalam definisi permasalahan, evaluasi, dan dokumentasi. Karena tidak direncanakan dengan baik, karena menggunakan jalan pintas langsung ke pengguna akhir, maka jadi masalah. Maka pendefinisiannya menjadi kurang komplit seperti itu. Pemakai makin sangat tertarik dengan prototipe tersebut sehingga mereka mengharapkan sesuatu yang tidak realistis dari sistem operasi. Kalau kita berbicara dengan seseorang dan orang itu tidak paham tentang sistem, itu diajak ngomong kan ya gak nyambung gitu loh. Kalau gak nyambung apa yang diinginkan? Mintanya sistem yang paling canggih gitu loh. Kalau sistem yang paling canggih diminta, ya jadi masalah. Karena sistem yang paling canggih itu hanya tidak ada di sini. Sistem yang paling canggih sudah ada, tetapi tidak di sini gitu loh. Nah, itu yang diminta ke dunia gitu loh. Nah, itu jadi masalah. Itu sistemnya yang paling canggih di sana gitu. Nah, tapi tidak bisa digunakan di sini. Sistemnya di akhirat itu sistem yang paling canggih gitu loh ya. Artinya apa? Ketika Anda jadi seorang operator tuh, bahwa saya kepengen menampilkan ini sudahlah seperti itu. Anda sebagai seorang mahasiswa itu loh, kepengen sistemnya yang paling canggih. Bahwa saya begitu buka HP, membuka langsung Staycom itu sudah langsung tahu jadwalnya hari ini jam berapa, di mana itu sudah langsung paham gitu loh. Nah itu loh, sudah ada informasi setiap hari begitu loh. Ya, kalau saya belum mengerjakan diingatkan, kalau saya belum ini diingatkan, makhluknya seperti itu. Itu kan lalu over seperti itu kan tidak bisa. Nah kalau mintanya seperti itu akan jadi masalah seperti itu.
Selanjutnya adalah prototipe jenis 1 mungkin tidak seefisien sistem yang dikodekan dalam bahasa pemrograman seperti itu ya. Selanjutnya hubungan komputer manusia yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik karena terlalu tergesa-gesa tadi. Teknika ya apa karpe tadi yang diminta ya, karena waktunya yang pendek tadi juga karena waktunya tergesa-gesa sehingga rancangan desainnya langsung apa adanya seperti itu ya. Penerapan yang mempunyai prospek yang baik, resikonya tinggi kalau kita terapkan seperti ini karena tadi waktunya pendek tadi ya, pertimbangan interaksi pemakai. Kalau jumlah pemakainya ditanya satu persatu akan jadi masalah. Pemakainya berapa 1000, ditanya satu-satu lah kapan rampungnya. Untuk interview saja butuh waktu 3 bulan, nggak selesai jadi masalah nanti kalau seperti ini. Ya, kalau pemakainya jumlahnya banyak, jumlah pemakai banyak seperti itu ya, dibutuhkan penyelesaian yang cepat, perkiraan tahap penggunaan sistem yang pendek, sistem yang inovatif, perilaku pemakai yang sukar ditebak. Nah ini yang jadi masalah itu adalah ini berkaitan dengan perilaku pemakai yang suka ditebak atau tidak akrab dengan sistem. Minta yang luar biasa tadi. Yang keempat adalah tahap rapid ya, application development, yaitu metode RAD. RAD ini sebetulnya sama karena dia mengambil dari model prototyping ya, model prototyping. Mulai dari perencanaan kebutuhan, dia membuat prototipenya, terus dicoba prototipenya, apakah bisa masuk ke desain atau rancangan di sini ya, kan sudah berarti pengembangan dan implementasi sama dengan yang tadi. Karena sebetulnya di dalam model prototyping kan ada 2 tahapan seperti itu. Maka dia menggunakan seperti perencanaan kebutuhan dengan menggunakan prototip, rapid test ya. Di sini ada penggunaan itu, terus pengembangan dan implementasi. Definisi daripada RAD adalah seperangkat teknik integrasi pedoman dan tool yang memfasilitasi kebutuhan sistem perangkat lunak pelanggan dalam waktu yang singkat. Jangka waktu yang telah ditetapkan ini disebut dengan time box-nya ya, waktunya tadi ya. Produk perangkat lunak tidak muncul pada akhir siklus pengembangan, melainkan berkembang selama proses pembangunan RAD berdasarkan umpan balik pelanggan. Nah ini RAD ini modelnya berputar terus karena adopsi dari 2 hal. Yang pertama dari model prototype, yang kedua dari model spiral. Sehingga itu prosesnya itu terus berjalan terus, seiring waktu itu terus ada penambahan terus. Masalah bisnis berkembang sangat cepat dan terlalu banyak permintaan. Software tidak terlalu dipahami, pelanggan mengalami penundaan dalam proyek pengembangannya karena butuh waktu lama tadi ya. Kebutuhan user tidak selalu tetap, tetapi pengembang selalu mengikuti keinginan user. Bisnisnya merupakan metodologi yang namanya RAD. Apa itu RAD? Model proses pengembangan perangkat lunak yang dikembangkan untuk kebutuhan menghasilkan sistem yang sangat cepat. Sebenarnya butuh waktu 3-6 bulan, tidak terlalu cepat, masih cepat dengan menggunakan prototyping tadi ya. Dikembangkan pada awal tahun 90-an oleh James Martin, mengambil inspirasi dari model spiral dan prototype ya. Tujuannya lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah seperti itu. Konsepnya pengembangan interaktif, membangun suatu prototipe ya, menjawab dari model di waterfall tadi, apa, siapa, dan kapan tadi. Kapan dibutuhkan RAD? Manakala proyek seperti ini di mana tujuan bisnis telah baik dipahami dan sudah fokus. Jadi kalau kita akan menggunakan pengembangan perangkat lunak, kalau perusahaannya itu masih berkembang itu nggak bisa. Ya dengan menggunakan RAD ini. Atau satu perusahaan itu ibaratnya itu sudah mapan begitu loh. Sudah pasti begitu loh. Jangan sampai mengembangkan dengan menggunakan metode RAD belum mapan, ya jadi masalah. Proyek data yang telah tersedia. Jadi dia itu sudah dilengkapi dengan persediaan data yang ada. Proyek diskusi dapat dihasilkan dari jumlah orang yang disediakan ya, yang sedikit, tersedia atau lokasi berbeda. Jadi data-datanya sudah ada proyek timnya sangat sedikit, tidak terlalu banyak seperti itu. Proyek teknikal arsitekturnya sangat memahami proyek ya, serta pada komponen-komponen teknologi yang digunakan. Proyek teknikal requirement adalah layak dan baik dengan kemampuan teknologi yang digunakan. Terlibat
User yang sangat interaksi dalam perancangan sistem yaitu baik maupun JAD ya. JAD itu Joint Application Development, pengembangan dengan menggunakan ini ya, sama dengan RAD, Rapid Application Development. Kalau ini Joint Application Development JAD. Selanjutnya, fitur daripada RAD ada prototipenya. Secara umum pembuatan prototip dalam bentuk yang kecil dari suatu sistem untuk menguji fungsi yang kurang dan efisien. Dengan RAD, prototip menjadi bagian untuk menghasilkan sistem. Selain RAD ada yang namanya JAD, bagian ini merupakan proses manajemen yang membantu pengembangan untuk bekerja secara efektif dengan user untuk mengembangkan teknologi sistem informasi yang disebut dengan join tadi ya. Fungsi menentukan proyek, perancangan, mengawasi proyek sampai selesai. Nah, di dalam RAD itu butuh yang namanya tool. Sudah ada tool, dilengkapi dengan tool, sudah ada alatnya seperti itu. Nah, kalau sudah ada toolnya itu, otomatis pekerjaan itu menjadi lebih mudah. Metodologinya menggunakan tool secara efektif mungkin. Tipenya, keterampilan yang bakat yang tepat, telah melalui proses seleksi dan motivasi pengguna akhirnya seperti itu. Manajemen tidak menjadikan rintangan tapi memfasilitasi perkembangan. Karena di sini justru manajemennya sudah stabil, sudah mapan seperti itu. Infrastruktur di mana perkembangan cepat dapat terjadi karena juga didukung dengan infrastruktur yang baik seperti itu. Tahapan dalam pengembangan rapid tadi gambarnya modelnya adalah seperti ini. Ya. Tahap yang pertama requirement planning ya, perencanaan ya, sama dengan di tahap-tahap sebelumnya, perencanaan seperti itu ya, tahap perencanaan. Membutuhkan 1-4 minggu ya, ditentukan selama ini terdiri dari tinjauan area dan membandingkan dengan proposal sistem, menghasilkan suatu kebutuhan sistem dalam hal fungsi sistem ya. Hasil dari tahapan planning ini yaitu model kerangka kerjanya ya, model kerangka area sistemnya atau kerangka kerjanya, mendefinisikan cakupan sistem, menentukan biaya untuk sistem barunya. Yang kedua, user design, pembuatan desain oleh user yaitu ya dibutuhkan selama pertemuan ini ya. Tim menentukan jenis entitas untuk membuat diagram kegiatan untuk menentukan keterkaitan antara proses data yang ada. Proses sistem dirancang hasil tampilan awal yang dikembangkan, membangun prototip dari prosedur yang penting. Selanjutnya adalah menyiapkan rencana untuk mengimplementasikan sistem. Selanjutnya adalah konstruksi, yaitu pengembangan bekerja secara langsung dengan user membuat rancangan akhirnya ya, konstruksi, membangun konstruksinya. Terus time box-nya untuk pengembangan secara paralel termasuk pengawasan kemajuan sampai penyelesaian tugas secara cepat. Prototipe ditinjau ulang dengan user membutuhkan dokumen yang dapat dimodifikasi sehingga iterasi dapat berjalan seperti itu. Transisi ya, masa transisi, periode yang dilakukan secara perlahan mengenai sistem yang ada dengan sistem baru. Tujuan melakukan instalasi saat operasi tanpa menimbulkan gangguan pada kegiatan bisnis yang sedang berlangsung, mengidentifikasi peningkatan yang potensial pada masa depan. Dengan menggunakan RAD ini harapannya ketika suatu perusahaan itu sedang mengembangkan sebuah sistem itu ya tidak akan mengganggu aktivitas sehari-hari bisnisnya. Karena memang sudah siap seperti itu, jadi tidak mengganggu kegiatan bisnis yang sedang dilaksanakan seperti itu. Jangan sampai kegiatan bisnis perusahaan itu terganggu karena hanya adanya pengembangan seperti ini. Kerugian memberi sistem baru mungkin lebih menghemat daripada yang mengampingkan sistem sendiri ya. Kalau ini tergantung daripada kebutuhan dan kebijakan internal atau regulasinya, apakah membeli atau membangun baru. Membutuhkan biaya sendiri untuk membeli peralatan yang penunjang karena modelnya sistemnya paket. Jadi apa yang tidak dibeli disertakan di situ kita beli seperti itu. Kesulitan untuk melakukan pengukuran mengenai kemajuan prosesnya karena tadi jaraknya spiral mundur terus seperti itu sudah selesai atau belum. Fasilitas banyak yang dikurangi karena terbatasnya waktu yang tersedia. Sebetulnya ada ini karena ada tutulnya seperti itu, tapi karena waktunya mepet kadang-kadang yang tidak penting dibuang seperti itu. Sistem sulit diaplikasikan di tempat yang lain karena ini merupakan studi kasus ya, jarang sekali bisa ditempatkan di tempat lain ya. Fasilitas yang tidak perlu terkadang harus disertakan, dan ini saat tadi karena menggunakan sistem paket tadi ya, ini jadi belinya agak sedikit mahal seperti itu. Keuntungan proses pengiriman menjadi lebih mudah ya, mudah untuk diamati karena menggunakan model prototipe, lebih fleksibel karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Kalau terjadi yang tidak diinginkan itu bisa langsung ditangani gitu loh. Bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan bisa tadi ya, sudah ada toolnya tadi ya. Keterlibatan user semakin meningkat karena merupakan bagian dari tim secara keseluruhan sama dengan prototipe tadi ya.
mampu meminimalkan kesalahan dengan menggunakan alat-alat bantu atau CASE itu. Tampil lebih dari standar dan nyaman dengan bantuan software-software pendukung. Jadi di sini sudah ada software-software pendukung yang bagus. Oke, penutup, untuk mengembangkan sistem formasi kita bisa menggunakan salah satu model yang sudah teruji atau kita bisa menggabungkan dua model untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya apa? Model waterfall tadi digabung dengan prototype. Jadi ketika dia melakukan analisisnya menggunakan yaitu model prototype. Jadi penggabungan dua metode bersamaan seperti itu. Setiap model yang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, kita bisa memanfaatkan kelebihan yang ada secara maksimal. Kalau metode waterfall maupun SDLC tadi untuk perusahaan besar, tapi kalau untuk perusahaan yang kecil itu bisa menggunakan yang model prototyping maupun RAD. Ada kelebihan dan kekurangannya. Biayanya juga besar, kalau ini biayanya sedikit seperti itu. Bisa fleksibel dan tidak fleksibel tadi. Untuk menerapkan salah satu model yang ada harus disesuaikan dengan proyek yang kita sudah berjalan. Jadi ketika kita membangun sebuah sistem itu tidak harus menggunakan pola satu metode ini ya. Karena apa? Ada metode yang lain yang lebih fleksibel seperti itu. Jadi tidak harus berpaku pada satu pola atau model saja. Model SDLC baik untuk jangka panjang dan waktu yang tidak dibaru ya. Prototipe bagus untuk menyelesaikan kasus yang memiliki waktu yang relatif singkat. RAD baik karena sifatnya yang fleksibel. Kurang lebih itu. Oke, terima kasih. 1 jam saya menemani Anda untuk pembelajaran ini. Kalau ada yang bertanyakan silakan. Yang di cabang ada yang bertanyakan Pak Asif, Pak Sumar, Pak